Nah, terkini soal dugaan adanya oknum dari calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di daerah pemilihan atau Dapil Aceh II melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini dengan cara menggelembungkan perolehan suara di Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Politik memang kamar remang-remang, tidak gelap, tidak juga terang. Artinya, apakah mau dijadikan sebagai ruang atau kamar terang atau kamar gelap, tentu sangat tergantung kepada si pelakon politik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, selamat bertemu kembali. Dan saya tidak pernah bosan untuk menyapa dan bertanya apa kabar Anda saat ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pertemuan kita membahas titik balik pada edisi pekan ini tentu belum bisa lepas dari persoalan pemilu, baik itu pilpres maupun pileg, pemilu legislatif. Tapi kali ini saya coba mengajak Anda untuk sedikit berbincang mengenai pemilu legislatif, khususnya soal kasakusuk informasi mengenai adanya dugaan penggelembungan suara oleh oknum-oknum calon anggota legislatif tertentu. Saya menyebutnya dengan istilah banyak jalan menuju gedung parlemen. Agaknya begitulah prinsip yang dilakonkan oleh sejumlah oknum calon wakil rakyat, baik untuk kursi DPR Kabupaten Kota atau DPRK, maupun DPRD provinsi atau di Aceh disebut dengan DPRA, DPR RI, serta DPD RI. Nah, terkini soal dugaan adanya oknum dari calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di daerah pemilihan atau Dapil Aceh II yang mencakup Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lok Sumawe, dan Kota Langsa melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini dengan cara menggelembungkan perolehan suara di Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Begitulah realita yang terjadi, ibarat pepatah, sepandai-pandai menyimpan bangkai. Ternyata praktik culas ini pun berhasil diendus atau diungkap oleh tim sukses caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Demokrat di kabupaten tersebut. Akibatnya caleg PKS itu dilaporkan ke Panitia Pengawasan Pemilihan atau Panwasli Kabupaten Aceh Timur beberapa hari lalu. Sementara itu, dugaan kecurangan serupa juga terjadi di Kabupaten Pidi, khususnya di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi. Praktek tak elok itu diungkap oleh salah satu senator DPD RI asal Aceh, yaitu Haji M. Fadil Rahmi, LC MAG, atau Master Agama kalau saya tidak salah, yang juga merupakan kontestan caleg DPD RI pada pemilu 2024 ini. Itu sebabnya dia meminta agar timnya di Kabupaten Pidi untuk melaporkan temuan tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli di Kabupaten
PD. Dari dua kejadian tadi, dari dua wilayah tadi, Aceh Timur dan Aceh PD, tentu ibarat fenomena gunung es. Ini yang baru terungkap. Ini yang baru berani disuarakan. Karena itu bukan tidak mungkin atau bukan mustahil. Praktik-praktik serupa juga terjadi di kabupaten maupun di kota lainnya di Provinsi Aceh. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dugaan praktek bulus itu dilakukan atau terjadi. Politik memang kamar remang-remang. Tidak gelap, tidak juga terang. Artinya, apakah mau dijadikan sebagai ruang atau kamar terang atau kamar gelap? Tentu sangat tergantung kepada si pelakon politik itu sendiri. Ya contohnya ke soal penggelembungan suara tersebut. Kembali ke soal penggelembungan suara. Ini menarik ya. Serambinews.com itu pada Minggu 25 Februari 2024 mewartakan Ketua Partai PKB Aceh Timur Iskandar itu mengungkap kepada media bahwa berdasarkan bukti C1 dan form DA1 yang mereka miliki, ada dugaan terjadi penggelembungan suara sehingga jumlahnya amat sangat berbeda. Kata dia, C1 jumlah suara PKS ada 39, sementara di DA1 suara PKS naik drastis menjadi 553 suara. Wow, saya kira ini bukan sedikit. Iskandar melanjutkan kepada media tentunya, mereka mempunyai bukti dari C1 yang ada pada mereka, juga DA1 yang mereka pegang. Nah, menurut Iskandar, fakta ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Simpang Jernih. Dia menduga juga terjadi di Kecamatan Perlak Timur. Itu dugaan yang saya katakan tadi. Tentu ini yang baru terungkap, bukan mustahil juga terjadi di kecamatan atau kabupaten lain. Nah, jumlah perolehan suara PKS berdasarkan C1 itu ada 328 suara. Sementara jumlah di DA1 justru lebih banyak, yaitu 1.180 suara. Lagi-lagi ini bukan jumlah yang sedikit. Menurut Iskandar, kembali dia mengaku mempunyai cukup bukti dari form DA1 hasil pleno Kecamatan Perlak Timur. Data C1 dan surat keberatan dari saksi Kecamatan PKB di Perlak Timur sudah mereka ajukan ke Panwasli. Nah, sementara itu kontributor media cyber Modus Aceh.co di Aceh Timur melaporkan dugaan penggelembungan suara untuk caleg DPR RI Dapil 2 dari PKS ini sudah diterima oleh Panwasli Aceh Timur dan katanya saat ini sedang dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan syarat formilnya. Ini diungkap oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwasli Aceh Timur Muhammad Ramzan kepada media pers Sabtu pekan lalu di ID. Dia menyebut laporan tadi dibuat untuk panitia pemilihan kecamatan atau PPK Simpang Jernih. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, selesaikah masalah setelah laporan itu disampaikan? Ini menarik ya, dan ternyata tidak juga. Sebab usai PKB melapor, laporan serupa juga dilakukan oleh politisi atau tim sukses dari caleg Partai Demokrat Aceh Timur. Mereka melaporkan dugaan kecurangan itu ke Panwasli Aceh Timur, di mana kecurangan tadi ada di Kecamatan Simpang Jernih juga. Nah, ini disampaikan oleh Rian Dani, pengurus DPD Partai Demokrat Aceh Timur, Senin kemarin. Menurut dia, penggelembungan suara itu didapati lagi-lagi dari hasil
si pleno TPS dengan si pleno kecamatan yang jauh berbeda. Rupanya mereka melakukan cross check ya, dari pleno TPS ke pleno berikutnya. Nah, di si pleno TPS awalnya 1 suara, tapi setelah si pleno kecamatan berubah menjadi 47 suara untuk caleg DPR RI, Dapil 2 PKS di TPS 1 Desa Simpang Jernih. Riyandani juga menyatakan bahwa panitia pemilihan kecamatan atau PPK tidak memberikan lembar hasil atau DA1 partai lain untuk diperiksa. Mereka atau hanya DA1 partai masing-masing yang diizinkan untuk dilihat. Ini juga agak janggal ya. Kami tidak diberi izin untuk melihat hasil partai lain, hanya boleh melihat hasil partai kami sendiri. Begitu ungkap dia tadi atau Riyandani tadi. Dia melanjutkan bahwa Partai Demokrat menginginkan perhitungan ulang dilakukan karena penggelembungan suara itu dilakukan secara masif. Kami berharap Panwasli memanggil PPK untuk melakukan perhitungan ulang. Karena kecurangan ini terjadi secara masif dan tidak hanya di satu kecamatan, kata politisi Partai Demokrat itu. Nah, laporan dugaan kecurangan tadi juga disampaikan ke Panwasli Aceh Timur pada Senin 26 Februari 2024 sore atau sekitar pukul 18.40 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Namun Panwasli belum menerima laporan tersebut karena masuknya di luar jam kerja. Panwasli Aceh Timur mengimbau agar pihak pelapor untuk mengajukan laporan sesuai petunjuk yang telah ditentukan atau esok paginya. Jadi mereka minta untuk datang besok paginya. Sahabat Titik Balik, sekedar informasi berdasarkan laman pemilu 2024.kpu.go.id, caleg DPR RI dari Dapil Aceh 2 dari PKS itu ada 6. Mereka adalah M. Nasir Jamil, Tengku Isyafuddin, Ananda Filda Alifa, Dr. Edi Junaidi, Aidil Fan, serta Farah Fadilah. Nah, dari 6 nama ini, salah satu nama dari mereka atau beberapa dari mereka yang patut diduga melakukan penggelembungan suara tadi, inilah yang belum terungkap ke permukaan atau ke media pers. Walaupun sayup-sayup, walaupun pelan-pelan terasa siapa sesungguhnya yang memiliki kelihayan dalam permainan ini dari setiap kontestasi ke kontestasi, tentu semua kita sudah bisa memahaminya, merasakannya, atau setidaknya meraba-raba. Sementara itu salah satu caleg yaitu M. Nasir Jamil yang dikonfirmasi Modus Aceh.co Selasa 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.54 hingga kini belum merespon atau membalasnya. Itu disampaikan melalui pesan WhatsApp yang dikirim ke nomor telepon seluler Nasir Jamil. Segendang sepenarian tentu. Dugaan pemilu berupa penggelembungan suara juga terjadi yang saya sebut tadi di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi. Kalau tadi untuk caleg DPR RI, di Kabupaten Pidi yang baru terungkap ke media itu adalah dari DPD atau calon anggota DPD. Dugaan kecurangan itu disampaikan oleh Senator DPD asal Aceh yang saya katakan tadi, HM Fadil Rahmi LC pada media pers yaitu Selasa 27 Februari 2024. Dia meminta timnya di PD untuk melaporkan temuan tersebut ke panitia pengawas pemilihan atau Panwasli setempat. Menurut Syekh Fadil, pihaknya menemukan penggelembungan suara salah satu caleg DPD di form D1 hasil pleno Kecamatan Mane. Pada hari Senin 26 Februari 2024 sekira pukul 17.30, salah satu caleg DPD RI
direkap di satu pleno kecamatan Mane tertulis memiliki suara 1.771. Namun saat ditelusuri berdasarkan form C1 dari 25 TPS di kecamatan tadi, caleg tersebut semestinya hanya memiliki suara 462. Begitu ungkap Chef Fadil. Di Kecamatan Mane sendiri memiliki 4 desa, seperti Desa Mane, Desa Lutung, Desa Blang Dalam, dan Desa Trucut. Awal mula penelusuran ini berdasarkan pengakuan salah satu warga Mane, yaitu Mustafa, di media sosial yang menilai ada keanehan atau yang menduga ada keanehan dari D1 Pleno Kecamatan Mane. Saat pemilihan, caleg DPD ini tidak memiliki suara, atau menurut Mustafa, saat pemilihan caleg DPD RI ini tidak memiliki suara banyak di beberapa TPS Mane. Tapi ketika direkap atau setelah direkap di D1 Pleno, tertulis 1.771. Ini sangat aneh. Tulis Mustafa di akun media sosialnya. Potensi kecurangan saat pencoblosan hingga perhitungan suara pada pemilu 2024 yang sedang berjalan ini memang telah diprediksikan banyak pihak sejak dari awal. Mulai dari dugaan jual beli suara, kong kali kong saat mencoblos surat suara cadangan, praktik kecurangan di tempat pemungutan suara, hingga mobilisasi pemilih yang mengklaim masuk dalam daftar pemilihan khusus atau DPK. Nah, praktek curang yang terjadi itu biasanya petugas KPPS ditawari uang agar mau mentransfer perolehan suara, mentransfer dalam tanda petik ya, mentransfer suara dari caleg yang tidak punya saksi di TPS. Karena itu, caleg yang tak punya saksi tadi tentu saja berpotensi mengalami pengurangan atau pengalihan suara ke calon yang menguasai TPS. Dan diperkuat adanya pemberian sejumlah uang kalaupun ketahuan nanti dalihnya salah mencatat atau keliru mencatat. Ada juga kecurangan lain, yaitu adanya intimidasi dari oknum partai politik tertentu serta aparatur negara kepada penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, di sana aparatur pemerintahan bisa saja mendekati pemilih dan secara terselubung mengajak untuk memilih calon tertentu. Potensi kecurangan pun muncul ketika ada perbedaan jumlah suara antara yang tersimpan di sistem komputer Sirekap dan formulir C1. Nah, bagaimana kalau ternyata jumlah suara di sistem komputer dan formulir C1 ini berbeda? Mana yang dipakai? Disinilah sumber permasalahan dan kecurangan itu muncul. Ada juga potensi penggelembungan suara saat jeda istirahat makan siang misalnya, atau saat sholat, dan waktu-waktu lain yang menjadi sangat rawan terjadinya kecurangan, yaitu penggelembungan suara. Di waktu yang cukup panjang itulah TPS tak ada yang mengawasi, para saksi pun biasanya akan lengah karena saat beristirahat, dan disitulah surat suara yang lebih bisa dicoblos untuk kepentingan pihak tertentu. Karena itulah kehilangan satu suara akibat penggelembungan merupakan noda dan persoalan moral serta integritas seorang caleg maupun penyelenggara. Kedua ini memang saling melengkapi dan membutuhkan. Seorang caleg tidak mungkin tak tergiur untuk melakukan praktek culas ini jika tak ada ruang, kesempatan, dan sinyal dari penyelenggara. Sebaliknya, penyelenggara tidak akan mungkin mau melakukan hal yang tak terpuji itu ketika tidak mendapatkan iming-iming atau saat tidak mendapatkan iming-iming imbalan dari caleg.
Apalagi jika ada oknum caleg yang dikenal dekat dengan aparat penegak hukum, semisal polisi. Jadi ada pasar gelap, ya, pasar bebas yang terjadi dalam jual beli suara. Karena itu proses rekapitulasi harus tetap menempatkan azas yang jujur, adil atau jurdil sebagai landasan moral dan etika khususnya bagi penyelenggara pemilu dan seorang wakil rakyat yang terpilih. Bayangkan saja jika dari awal sudah biasa bermain curang, bagaimana nantinya jika terpilih dan duduk di kursi wakil rakyat selama 5 tahun? Patut diduga akan tetap melakukan kecurangan guna menutupi berbagai kecurangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika naik penuh dengan kecurangan, ketika duduk pun akan melakukan kecurangan-kecurangan. Semoga saja, tapi soal pastinya tentu waktu yang bisa menjawabnya. Saya kira demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.